Baik, perkenalkan saya Ataya Syafiferina. Di sini dalam podcast ini kita akan berbincang santai mengenai masuknya Islam ke Aceh. Tentunya di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh narasumber luar biasa yaitu Bang Asauti Wahid. Ya, bagaimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sangat baik pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya terima kasih Bang karena sudah berhadir ke dalam podcast sederhana kami ini. Mungkin setelah saya melihat CV dari Bang Asauti, Abang udah bekerja menjadi asisten riset di ICAIOS, International Center for Aceh and Indian. Terus Abang juga menjadi asisten analisis artefak dengan Aceh Geohards Project atau AGP di tahun 2017. Lalu pada tahun 2019 di Jakarta pernah menganalisis keramik di rumah Profesor Iwan Jaya Aziz PhD dan melakukan penelitian arkeologi AGP di tahun 2017. Masya Allah, ini udah banyak banget pengalaman dari Abang ini ya. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke pembahasan Bang ya. Menurut Abang nih, dengan tema kita masuknya Islam ke Aceh, bagaimana sih pandangan Abang terhadap Islam di Aceh nih? Kalau menurut saya pandangannya Islam masuk ke Aceh itu pertama di Indonesia karena letak wilayah atau letak geografinya sangat mendukung, karena Aceh ini jalur masuk perdagangan tempo dulunya, sehingga penyebaran Islam ini ke Aceh sangat luar biasa, bisa dikatakan seperti itu. Karena dalam proses Islam masuk ke Aceh, khususnya Indonesia, itu mereka menggunakan pendekatan sosial budaya masyarakat setempat, berbeda dengan di wilayah-wilayah lain yang mana mereka menggunakan bisa jadi peperangan dan lain sebagainya macam. Ini lebih ke budayanya dan secara damai Islam dibawa ke Aceh. Oke, berarti selain dari itu, menurut Abang apa sih faktor-faktor kedatangan Islam ini di Aceh? Bagaimana bisa masuk Islam di Aceh ini, Bang? Ya, memang kalau kita lihat dari sejarah garis besarnya bahwa Islam masuk ke Aceh itu tidak bisa dimukuli, bahwa faktor utamanya adalah letak daerahnya atau letak geografinya, di mana memang letak Aceh ini sangat strategi sehingga Islam itu bisa masuk ke sini. Yang kedua, rempah ataupun hasil sumber daya alam yang ada di Aceh itu sangat luar biasa, kualitasnya bagus, dan orang Aceh itu bisa diajak kompromi atau bisa diajak untuk berbisnis apabila bisnis itu saling menguntungkan. Apabila tidak saling menguntungkan, maka terjadilah sebuah peperangan atau pemberontakan. Dan sosial budaya yang ada di Aceh itu hampir-hampir mirip dengan kebudayaan ataupun Islam di daerah lain. Misalnya di Aceh ini kan dulunya bisa dikatakan belum ada Islam. Kenapa begitu? Karena kita bisa lihat dari peninggalan-peninggalan atau artefak sejarah yang ada di Aceh. Mengenai contohnya ada batu nisan namanya Pak Pleng. Di sana ada pengaruh Hindu Buddha dan juga Islam. Namanya bisa dikatakan juga Islamisasi budaya di Aceh, sehingga Aceh ini bisa Aceh ini bisa menerima ajaran Islam karena ajaran Islam yang dibawa itu dengan damai, dengan sosial budaya dan perdagangan, mungkin bisa juga politik. Dengan adanya politik, maka kekuasaan ataupun penyebaran Islam itu lebih mudah karena rajanya sudah masuk Islam, sudah ada perjanjian, sudah ada namanya keamanan yang diberikan kepada orang-orang yang menyebarkan Islam di Aceh. Oh baik, berarti Islam masuk di Aceh ini dengan damai ya Bang ya. Nggak ada ini, apalagi sepertinya lebih besar ke perdagangan karena kita ada juga punya lada ya kan. Makanya di situ bisa terjadi interaksi. Kalau misalnya dari arkeologi tersendiri Bang, ada nggak bukti yang menjadi Islam masuk ke Aceh ini? Kalau bukti secara arkeologi banyak di Aceh, tapi sayangnya bukti secara arkeologinya banyak yang rusak. Mungkin bisa saja karena Aceh ini kan terlalu panjang terjadi peperangan antara Belanda, Jepang, tambah lagi GAM dengan DITI dulu dengan pemerintah Indonesia, tambah lagi GAM dengan Republik Indonesia, dan tambah lagi dengan tsunami.
Ditambah lagi dengan masyarakat kita yang amnesia terhadap sejarah atau tidak menghargai sejarah atau merusak situs-situs sejarah, sehingga hilangnya sejarah itu sendiri, membuat sejarah ini kan terputus-putus. Untuk yang bisa kita lihat nih jejak sejarah Islam yang masih ada tinggal nih apa bang? Oh, kalau Bisa di kita Aceh bisa kita lihat per wilayah ataupun per kabupaten atau per desanya. Kalau memang secara keseluruhan di Aceh ini bisa dilihat pertama benteng, masjid, eh, corak daripada bentuk arsitektur masjid itu sendiri. Yang kedua bisa jadi naskah. Naskah itu dalam ilmu filologi itu sangat penting naskah untuk melihat teks atau apa saja yang dibicarakan oleh naskah tersebut. Yang kedua, benda tadi bisa juga dari keramik. Keramik ini kan bukan produk daripada Aceh sendiri, itu produk dari Cina, Eropah, dari India Selatan, dari Thailand, Vietnam dan lain sebagainya. Ada juga dari Timur Tengah. Ini kan menandakan bahwa benda sejarah tu banyak di Aceh sesuai dengan daerah yang sendiri. Mungkin ada yang daerah mempunyai masjid, ada daerah mempunyai benteng, ada daerah yang memiliki motif ataupun gaya arsitektur yang ada di masjid tersebut. Nah, memang kalau kita lihat benda artefaknya yang paling utama memang masjid, karena masjid kan pusat ibadah dan juga pusat administrasi pada masa itu. Untuk pengaruhnya nih bang, menurut abang pengaruh setelah datangnya Islam ke Aceh itu bagaimana? Kalau pengaruh Islam masuk ke Aceh itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, sosial budaya masyarakat Aceh itu tentu berpengaruh terhadap Islam itu sendiri, atau budaya sosial masyarakat Aceh terhadap Islam itu sendiri juga. Memang saling berkaitan. Bisa kita lihat hari ini di mana masyarakat kita eh, menggunakan simbol-simbol atribut-atribut Islam ataupun pakaian itu kan pakaian Islam dan lain-lain sebagainya, sangat berpengaruh. Kalau di bidang politik begitu juga, dalam pemerintahan begitu juga, nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam pemerintahan atau dalam kerajaan sangat eh, bernilai Islamnya. Misalnya ada transparansi, kejujuran, itu kan nilai-nilai Islam yang mana Islam itu sangat menjunjung kejujuran, transparan dan lain sebagainya. Apabila ada pelanggaran syariat atau pelanggaran daripada nilai-nilai Islam itu, maka akan dihukum secara Islam. Tapi apabila hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam itu, maka mereka tidak akan ini. Kalau menurut abang pendapat masuknya Islam dari kerajaan itu seperti kayak kerajaan Lamudi, gimana tuh bang? Ya, kalau memang kita lihat ke masalah kerajaan Lamuri itu kan banyak yang berbeda pendapat. Apakah kerajaan Lamuri itu termasuk kerajaan Islam pertama, atau kerajaan Perlak di Aceh Utara, atau di Kampung Pandai kan? Banyak beragam perspektif yang dikemukakan para ahli sejarah. Memang begitulah ilmu sejarah, karena ilmu sejarah itu kan ilmu yang variasi dan menentukan kerajaan itu kan juga tidak terlepas daripada benda-benda atau artefak sejarah yang ditemukan dalam situs tersebut. Misalnya dalam situs tersebut ada enggak batu nisannya? Kan batu nisan kan juga itu kan berfungsi untuk penanda makam. Siapa yang dimakam di situ? Apa inskripsinya? Apa motifnya? Apa coraknya? Kan jenis batu nisan itu kan macam-macam. Ada plak plain, pipi bersayap, pipi berbahu, oktagonal, silindris, dan batu alam lainnya. Itu kan menunjukkan periodisasi wilayah tersebut. Dengan adanya batu nisan dan artefak sejarah, kita bisa menandai bahwa
bahwa di sini ada pemukiman dulunya, di sini ada Islamnya, di sini ada budayanya, ada pemerintahan dan lain sebagainya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Jadi menurut Abang, seberapa besar pengaruh kerajaan Aceh dalam penyebaran Islam ke wilayah Sumatera dan ke Semenanjung Malaya? Itu sangat sangat berpengaruh lah Islam yang tersebar di yang disebutkan tadi, karena kerajaan itu kan raja kan pemimpin, di mana dengan adanya raja atau dukungan daripada raja itu sendiri, maka Islam itu dapat tersebar dengan mudahnya. Kenapa? Semua alat-alat ataupun item-item untuk memudahkan ajaran Islam itu ada sama namanya raja. Karena raja memiliki kekuasaan, yang mana dengan kekuasaan tersebut raja tersebut bisa menyebarkan Islam atau menyuruh orang lain atau para pegawainya atau pembantu kerajaan atau menteri-menterinya untuk menyebarkan ajaran Islam dengan adanya sebuah kekuasaan tadi. Maka kekuasaan itu sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan juga didukung dengan para ulama-ulama yang menghasilkan kitab-kitab ataupun karya yang sangat luar biasa, sehingga selain dari secara dakwah yang memang secara publik atau terbuka, bisa juga dakwah melalui tulisan karya, sehingga orang bisa belajar di menasah ataupun tempat universitas atau tempat-tempat memang majelis ilmu dengan sebuah karya tadi, sehingga dengan karya inilah Islam itu bisa tersampaikan kepada daerah-daerah lainnya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih, Bang. Ya. Jadi bagaimana cara generasi muda Aceh saat ini menjaga warisan Islam yang mana sudah berakar selama berabad-abad? Untuk menjaga warisan atau sejarah Aceh atau sejarah Islam di Aceh, itu memang generasi muda harus membaca dulu sejarah itu, karena sejarah itu kan identitas dirinya. Kalau kita tidak kenal diri kita, gimana kita menjaga sejarah itu? Karena sejarah itu kan ya ada 3 dimensi ya, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Bisa saja peristiwa masa lalu itu terjadi dulunya, bisa jadi saat ini terjadi pada kita atau ke depannya. Sehingga dengan kita mempelajari sejarah atau membaca buku sejarah, menanyakan kepada orang yang memang pelaku sejarah atau menjaga tempat sejarah, dengan begitu kita sudah mencintai sejarah atau sudah menjaga sejarah. Dengan adanya sejarah itu kita bisa mempelajari apa-apa yang harus kita lakukan untuk masa depannya dan apa-apa yang tidak mesti kita lakukan untuk masa depannya. Ada hikmah di situ, ada pelajaran yang memang bagus sekali. Misalnya kita dulunya Aceh terkenal dengan lada. Perdagangan lada antara misalnya di barat selatan itu antara Amerika Serikat dengan daerah Abdiyah ataupun Aceh Selatan dulunya, seperti kerajaan Termon atau Kuala Bate dan Suso, itu kan pernah terjadi perdagangan yang sangat luar biasa sehingga sampailah ke Amerika. Dengan adanya sejarah kita bisa juga membuka diplomasi tentang bahwa Aceh ini sudah terkenal di dunia internasional, bahkan ke negara adik kuasa pun terkenal Aceh. Oke, baik. Seperti yang kita tahu, berarti untuk menjaga warisan ini pertama-tama kita harus kenal dulu ya, Bang ya. Pelajari sejarahnya dulu, membaca. Karena zaman sekarang anak-anak kurang suka membaca nih. Jadi perlu pentingnya kita untuk literasi, berbanyak literasi, membaca sejarah Islam seperti apa. Jadi semakin tahu akan sejarah, semakin tahu betapa luasnya sejarah Islam tersebut. Mungkin sambung sekali lagi ya. Boleh. Karena sejarah di Aceh itu bisa diperiodisasi. Ada sejarah memang kerajaan, ada sejarah kolonial Belanda, ada sejarah Jepang, DITI dan Gerakan Aceh Merdeka. Itu memiliki periodisasi sejarah. Sehingga kita dapat melihat juga bagi generasi Aceh untuk melihat sejarah mana yang dikaji. Apakah secara Islam sebelum masuknya Islam ke Aceh
atau sudah maksudnya Islam ke Aceh, atau Islam dengan pergerakan-pergerakannya, atau secara peperangan Islam, atau orang Aceh dengan orang Belanda, atau secara Aceh dengan Jepang, atau DITI dengan Republik Indonesia, atau sejarah GAM. Itu banyak. Maka Aceh ini sumber sejarah yang sangat luar biasa bagi orang yang ingin meneliti Aceh itu sendiri, karena Aceh ini kan sebuah peradaban yang memiliki nilai tinggi pada masa itu. Bisa dikatakan Aceh ini kan sebuah kerajaan yang sejajar dengan kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Maghribi di Maroko, kerajaan Isfahan, dan lain-lain sebagainya. Luar biasa sekali. Mungkin itu saja penjelasan dari pemateri kita, narasumber kita ya maksudnya, yaitu Bang Asauti Wahid. Sekian saja dari kami. Mungkin ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.